ini bisa terhalau mas. Apapun yang dia kirimkan itu bisa ditangkis oleh sarana yang kita punyai yang sifatnya putih itu tadi. Ki mau tanya lagi Ki. Ya silahkan mas. Ini ternyata banyak sekali yang menjalani bisnis keluarga. Nah, kadang kan antara keluarga satu dengan yang lain itu kan saingan Ki. Saingan omset atau saingan merebut pasar gitu. Nah ini ada yang tanya gimana caranya supaya bisa memenangkan persaingan bisnis keluarga. Nah baik, masnya itu tanya tentang persaingan bisnis di dalam keluarga ya. Begini mas, yo sebenarnya satu keluarga itu satu rumpun kok. Tidak perlu bersaingin yang sangat keras ataupun intinya adalah menggunakan jalur-jalur hitam itu nggak boleh. Karena bagaimanapun mereka itu adalah keluarga. Kedua, kalau menggunakan persaingan yang hitam mas, menggunakan sarana hitam, maka yang terjadi itu ya otomatis ya tambah grundele ati, kemerungsungnya ati, akhirnya usahanya maju oke, tapi persaudaraannya ini loh yang hancur malah. Nah untuk memenangkannya ya lebih baiknya menggunakan cara-cara yang sifatnya putih mas. Nah misal ya menggunakan jimat penglaris dagangan, terus menggunakan pesugihan putih, menggunakan pesugihan kandang bubrah, itu malah bagus mas. Karena selain itu bersifat putih ya, dia akan usahanya semakin naik, semakin lancar. Tapi unsur keluarganya ini mas rukun, adem ayem. Nah, orang ono eker, ambil dulure dhewe ora ono mas. Malah terjaga silaturahminya, malah disuruh sering-sering silaturahmi ke tempat saudaranya itu gitu loh. Kalau walaupun seandainya dibikin celaka dari luar ya itu bisa dihalu malah mas. Jadi sangat aman. Kalau sama saudaranya yang nakal gimana Ki? Nah, seandainya saudaranya yang nakal menggunakan misal katakanlah apa sarana hitam ya. Nah, otomatis ini bisa terhalau mas. Apapun yang dia kirimkan itu bisa ditangkis oleh sarana yang kita punyai yang sifatnya putih itu tadi. Nah, jadi sangat aman membentuk sebuah pagar gaib atau benteng. Seperti itu. Kalau cara-cara lahirnya gimana? Usaha lahirnya? Cara usaha lahirnya ya, yang pertama silaturahmi tetap dijaga mas kepada saudaranya mas. Kedua ya, apapun sarana dari saya, dari kaula itu nanti tetap diritualkan sesuai dengan ajaran ritual yang berlaku mas. Tidak menyalahi agama, tidak menyalahi hukum adat ataupun hukum yang lain. Jadi contohnya adalah membacakan wirid, mantra, serta sebelum ritual itu sebaiknya mandi dulu. Setelah mandi ya, kalau bagi yang muslim sholat tahajud, sholat hajat baru proses ritual seperti itu mas. Jaluk menyang pangeran sing gawe urip Gusti Allah, usahane lancar. Nah, dengan sarana ataupun istilahnya lantaran sarana itu tadi untuk penglarisan. Jadi kita itu harus guyub rukun terhadap saudara kita. Walaupun ada persaingan bisnis itu biasa mas, wajar sekali. Namun bagaimana kita menciptakan diri kita itu selalu menghargai saudara kita, ngerangkul, silaturahmi dijaga seperti itu. Jangan sampai putus malah. Kalau Anda menggunakan sarana-sarana yang sifatnya hitam, pasti malah disuruh menjauh, disuruh membenci terhadap sanak saudara kita. Ya, karena biasanya kan satu keluarga kan saingan secara diam-diam. Nah, apalagi kok diam-diam, otomatis kan nggak ketahuan toh. Kalau nggak ketahuan ya
kita harus berlaku baik. Wong seandainya ketahuan dia menggunakan, kita harus berlaku baik. Nah, tetap dijaga. Itu malah yang mendapatkan rezeki kita malah semakin dibantu dengan silaturahmi itu tadi. Dan menggunakan sarana yang sesuai, yang sifatnya putih.